Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Riki Dwi Saputra. Saya berasal dari kelompok 4 dari kelas 10A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Pertama-tama saya akan membacakan pokok pembahasan saya kali ini, yaitu tentang bab 4. 1. Asuransi syariah. 2. Perbankan syariah. 3. Koperasi syariah. Asuransi syariah. Adapun yang dimaksud dengan asuransi syariah atau dikenal dengan asuransi takafu, yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Menurut istilah, asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong, yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi syariah, yaitu pihak tertanggung, pihak menanggung, akad atau perjanjian asuransi, pembayaran iuran atau premi, kerugian, kerusakan atau kehilangan, peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Perusahaan asuransi syariah pertama yang lahir di Indonesia diawali dari kepedulian yang tulus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau disingkat dengan ICMI. ICMI bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Bank Mualat Tbk, Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia. BHD kemudian melalui tim pembentuk asuransi Takaful Indonesia atau TPATI didirikan PT Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Menristek atau Kepala BPT B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah yang pertama di Indonesia. Perbankan syariah. Definisi bank syariah, bank berasal dari bahasa Perancis dari kata bangun dan bahasa Italia dari kata banco yang artinya adalah peti, bangku atau lemari. Definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam. Dalam skala yang luas, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan iklim investasi bagi masyarakat. Bank syariah mendorong masyarakat untuk berinvestasi dengan memanfaatkan produk-produk yang dikeluarkan oleh mereka. Di samping itu, bank syariah juga aktif dalam pengembangan investasi di masyarakat. Sejarah bank syariah. Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Inisiatif pendirian bank syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Kegiatan usaha atau transaksi lain tersebut ialah A. Mudharabah, B. Musyarakah, C. Murabahah, D. Ijarah, E. Ijarah wa iktina. Koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Sejarah koperasi syariah. Koperasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam sebenarnya telah diprakarsai oleh Haji Sumanhudi di Solo melalui Serikat Dagang Islam yang menghimpun anggotanya, yaitu para pedagang batik di Solo.
Kemudian keberadaan koperasi syariah mulai banyak diperbincangkan oleh masyarakat sejak maraknya pertumbuhan BMT di Indonesia yang pertama kali dipelopori oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. Berdirinya BMT ini kemudian memberi warna bagi kalangan masyarakat dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah di sektor informal. Dasar hukum koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi syariah berlandaskan pada 1. Al-Quran dan hadis terutama tentang prinsip tolong-menolong, ta'awun, dan saling menguatkan, takafu. Kedua, Pancasila dan Undang-Undang 1945, terutama sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk simbol dari sila kelima tersebut adalah logo timbangan yang juga dipergunakan sebagai logo koperasi di dalamnya. Di dalamnya terkandung makna filosois bahwa keberadaan koperasi harus mendatangkan keadilan bagi seluruh anggotanya. Ketiga, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM nomor 16 per MUKM 9/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam. Sekian dari video presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.